Oh, nanti juga disampaikan gitu Bu ya. Ini monggo mungkin ngoten Pak Yi, monggo Pak. Iya, jauh. Ya. Kebetulan Pak Udi waktu habis baru pulang dapat 3 hari itu ke rumah. Nah ini kesempatan saya. Akhirnya saya ingatkan. Nggak maaf Pak Udi ya. Kalau masalah hutang sampean hutang pribadi, saya nggak ikut ngomong. Ya, ini yang saya omongkan masalah hubungannya sama masyarakat, terutama dana makam yang disampaikan. Jadi tolong nanti sampean usahakan. Nah, kebetulan Pak Udi memang sanggup bayar. Nunggu ini proyek jalan. Itu yang 25 itu jelas Pak Udi. Yang 5 itu ada di Pak Slamet. Nah, karena waktu itu Pak Slamet terbentur ini Bu, masalah pembangunan di gang yang di selatan itu. Nah itu, ya untuk nutupi kekurangan waktu itu, masalah pembayaran tukang. Pembangunan itu dari dana desa. Iya. Pak Slamet Pak. Bagian dari Sampai saya cerita. bagian dari uang itu. Nah, pembangunan apa lagi? Paping. Paping itu pakai dana desa. Pakai dana desa. Terus kurang. Kurang Bu, berarti sudah 2 minggu kuli tukang itu Nggak bayaran. belum bayaran. Kenapa? Ya kan, ya bayangkan 2 minggu ada. Nggak maksudnya itu karena apa kok nggak bayaran? Ya kan waktunya kan daya dari dana juga Bu, terbentur uang gitu. Oke. Kalau ini dianggarkan di dana desa, Ya. maka tentunya untuk upah pekerja, masyarakat kan tidak ada. Nah ini kenapa kok sampai kalau dulu? Nah waktu itu, Kumbang dari RAP. oke, jadi kan waktu niku masih progresnya kan masih 50%. Ya kemungkinan ya nggak tahu ya Pak Udi ya waktu itu ya. Uangnya yang bawa siapa uang Ya kalau untuk uang kan ya saya Pak Udi ada uang ya saya minta ya saya bagikan ke. Berarti uang itu dibawa Pak Udi. Ya jelas. Ojo ngono, mesti jelasin dulu. Nanti Pak foto, kemudian minta ke Pak Iya. Udi begitu, oke. Terus Nah, rapnya kebetulan waktu berapa? untuk Anggarannya. 2 minggu orang-orang kan udah 2 minggu itu waktu perlu bayar buat apa ini Pak buat dinasti kali Pak Nan barang waktu ini terus iki ono danane kompensasi ini disilih ya apa dipinjam dulu gimana untuk nutupi wong-wong iki cek Kak istilahnya mungkin lek macet pas sore nggak mau kerja lagi kan nyari orang kan susah gitu takutnya sore gitu akhirnya sepakat Pak Udi mengiyakan dan disaksikan Pak Asnan waktu itu saya pinjam 5 juta waktu itu sisa 200 berapa gitu. Berarti Pak Senan saksinya. Saksinya Pak Asnan, ada kwitansinya Pak. Pada kwitansinya. Ada. Jadi Untuk- saksi Pak Nan itu saksi Pak Slamet pinjam Ya, uang Pinjam. 5 juta itu. Statusnya pinjam. Nah, pinjam uang untuk nutupi masalah bayar proyek proyek itu. pembayaran Ya. di tahun 2019. Catat saja. Sejumlah 5 juta. 5 juta. Nah, untuk pembayaran kalau nggak salah itu waktu itu sisa 200 berapa gitu. Terus kalau itu harusnya kan begini, prinsip pembangunan desa ketika mau melaksanakan pekerjaan berarti kan uang harus dicairkan dulu. Iya. SPP-nya nggih, sesuai dengan RAP. Di RAP itu kan ada untuk upah pekerja dan material. Artinya kita upah pekerja itu normalnya kan 1 minggu, ya 1 minggu sekali. Nah, kalau SPP sudah dicairkan, anggaran sudah sesuai, mestinya kan uang ini ada. Oke lah, tapi itu uang itu nggak ada, kita nggak tahu di mana waktu itu. Ya. Berarti kan dipinjamkan. Nah, ketika minjam uang dari yang lain untuk kegiatan itu, mestinya kan berarti diganti dengan uang yang ada dari SPP yang dikeluarkan. Berarti ini tidak ada penggantian ya. Lalu penggantian, oke. Nanti kita cek di 2019 ya, berapa anggarannya di situ. Itu harus kita cek. Nah, kemudian realisasinya berapa? Ngomong apa anane wis Global ya Bu ya untuk rap Perno. yang dirapkan Pak Riyadi dengan kemauannya Pak Udi. Wis mesti sana wis. Oh, Menyimpang dari Pak Riyadi. nanti mungkin dari volumenya. Ya, penambahan volume atas kemauan Pak Kades waktu itu Pak Udi.
Pak Udi karena desakan warga. Ya, Itu Ahmad. karena Zaman eling nggak dulu volume awal berapa? kemudian kalau untuk berapa? lebarnya itu 2,5 Bu. Iku sing awale. Lebar 2,5, panjang piro. Panjangnya itu ada di catatan di Pak Riyadi kan. Oke, nanti kita Nanti cek dicek juga. lagi. Nah itu untuk ram keseluruhan ya apa nah, itu rupiahnya Bu ya, Oke. kemungkinan itu 70, kurang lebihnya 70. Itu dari rap atau dari real bill? Dari realnya yang Realnya yang sesuai kenyataan. Kenyataan itu sekitar 70. Pokoknya pengadaan material apa segala macam itu Pak Udi semua. Oh, mohon izin Bu. Tadi mau tanya gini loh. Untuk kwitansinya itu yang nyimpan siapa Pak? Yang Kwitansi 2 juta. sampean yang dengan disaksikan Pak Non itu loh. Coba saya cari Pak ya. Iya. Bu saya. Itu karena apa? Kalau sampean bisa menemukan itu sama nama. Gitu. Tapi kalau sampean nggak bisa menemukan itu nanti sulit Pak. Saya cari. Ya. Saya cari. Jadi saya- Karena bukti yang paling Iya. penting itu adalah kwitansi. Betul. Ya, sampean cepet sampean cari Pak Selamat ya. Oke, berarti kan yang di Pak Sama sudah clear, Iya. itu dipakai. Iya. Nah, tinggal berarti yang sisanya di Pak Udi. Iya. Tadi Pak Ayub bilang itu akan dikembalikan kalau proyek sudah jalan. Monggo kalau itu, tapi kan harus Ini, Bu, dengan warga. intinya Pak Udi ini memang siap mengembalikan, Oke. tapi masih nunggu Iya. dana. Nah, jadi gini Pak Ayub, ini bisa disampaikan sebelum kita membuat laporan tertulis. Iya, betul. Karena warga ini kan sudah menanyakan. Monggo Pak Udi berjanji untuk mengembalikan, tetapi kan harus disampaikan ke warga sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Janjinya ke warga, jangan ke diri sendiri, Iya. itu maksud saya. Jadi kalau memang seperti itu silahkan nanti menemui perwakilan dengan BPD, menemui perwakilan Iya. warga Kemulan, biar beliau menyampaikan, Iya. oke aku bayar, tapi ngembalikan. Tapi kan harus ada jangka waktunya, misalnya perkiraan lah, Iya. supaya teman-teman warga ini kan juga tenang begitu ya. Ada omongan yang menyatakan seperti itu. Kalau Pak Udi hanya menyatakan ke dirinya sendiri, saya kira kurang pas gitu. Jadi tetap karena itu tanggungan ke warga gitu. Harus disampaikan langsung ke warga. Ya jadi gini Bu, kemarin waktu kami piket di kantor hari Senin kan kami setiap hari Senin kan piket, itu juga ada warga yang atau tokoh masyarakat Kemulan yang datang lagi ke kami gitu loh. Langsung saja saya sebut ya Pak Jani, Pak Tono juga Pak Didik sebagai tokoh pemuda. Jadi intinya gini, intinya dari warga Kemulan itu hanya ingin kejelasannya. Dalam arti gini, ingin segera dimediasi dengan Pak Udinya, diketemukan gitu loh. Terus nanti di situ inginnya warga ya dibuat katakanlah oke lah seperti tadi Bu bilang atau Pak Ayi ngomong kan dia sanggup mengembalikan. Tetapi warga ingin nanti di situ dengan disaksikan dengan tokoh Pak dari Pemdes dan BPD ya itu nanti dibuat semacam surat pernyataan. Dalam arti gini, surat pernyataan itu sanggup mengembalikannya kapan gitu loh, maksudnya permintaan dari warga seperti itu Pak. Ini warga yang menyampaikan Pak, jadi nggak apa-apa Pak, maksudnya gini nanti kita mediasi saja biar nggak ada dalam arti itu simpang siur di masyarakat itu. Yang penting dari Pak Udi nanti sanggup mengembalikan kapan monggo, yang penting sudah ketemu dengan warga, jadi biar sama-sama enak gitu loh Pak ya. Oke, gini Pak Ya, ya. iya. Karena warga sana kan yang laporannya kan ke BPD toh. Iya. Nah, kebetulan Pak Udi juga sudah ngomong sama saya sanggup. Iya. Jadi alangkah baiknya kalau BPD mendatangi Pak Udi menyampaikan apa yang disampaikan oleh wakil dari Kemulan. Sampaikan aja supaya clear. Ini Iya. kalau menurut saya kan mestinya kepentingannya Pak Udi nih. Jadi mungkin minta bantuan Pak Ayi. Oh, oke Bu, saya siap. Ayo menyampaikan Pak Udi. Oke. Biar Pak Udi harusnya mendatangi BPD. Oh. Karena kan ini kepentingannya beliau. Jadi lebih baik ke BPD, beliau sanggup kapan, apakah mau dimediasi langsung di Kemulan, apakah mau di Balai Desa. Kalau di Balai Gak Desa apa-apa. kami juga siap, Iya. awet iso. Tapi kalau mau beliau langsung ke Kemulan dengan BPD monggo. Monggo gak apa-apa. Oke. Jadi lebih baik mungkin begitu. Iya. Jadi biar Pak Udi aja yang ke BPD. Karena Yes, ini kita kan- suasana kekeluargaan saja lah. Ya. Kita kan juga tahu situasi Memang harus kekeluargaan. beliaunya seperti apa. Yang penting kan gini loh Pak, yang penting itu ada etikat baik dari beliaunya. Saya kira
warga Kemulan juga saya yakin juga akan memaklumi lah dengan situasi yang seperti ini. Yang penting lagi ada kesanggupan lah, paling nggak Pak Udi itu sanggup mengembalikan kapan, terus ketemu dengan warga gitu loh Pak. Jadi enak, kalau katakan nggak ketemu nanti ya juga sulit juga, nanti warga juga akan bertanya-tanya lagi. Nggak apa-apa, misalnya sampean bisa mediasi Pak Udinya, monggo kita ketemukan kapan, apa langsung di Kemulan ya, atau di sini juga nggak apa-apa. Kita silaturahmi saja lah gitu lah Pak ya. Monggo jenengan sampaikan nggak apa-apa. Terus terkait yang karena begini, ini kan akhirnya merembet. Dan saya juga kalau untuk urusan kegiatan desa, saya enggak mau memaklumi gitu loh. Kalau udah urusan ini urusan tanah dana desa terutama ya. Jadi begini, kalau 5 juta ketika sama sebenarnya banyak masalah seperti itu. Jadi ada kebijakan-kebijakan dari kepala desa yang tidak sesuai dengan perencanaan. Nah itu sebenarnya tidak boleh dibebankan kepada desa. Ketika kemudian di perencanaan bahkan sampai mau realisasi mestinya misalnya sekian meter volumenya atau sekian meter kubik, kemudian ditambahkan. Nah ini harus ada mekanismenya. Ini yang memang menjadi banyak kesalahan. Okay. Jadi nggak ada mekanisme apa-apa, moro-moro aku pokoknya jadi sakmene gitu. Oke, mungkin pada saat itu pemikirannya adalah menisan. Tetapi kita ini bicara bukan uang pribadi, ini uang negara. Menurut tanggung jawab, ketika mau merubah boleh, tapi kan harus lewat mekanisme PHK kan begitu. Nah, atau ini Bu, memang waktu itu ya maaf ya, kayak Pak Udi sendiri kan waktu itu masih buta pemerintahan, jelas itu, ininya di situ. Nah orangnya menggebu-gebu itu ora ro aturan nih, akhirnya karo lek kono bakal kebrowo iku. Nah nek kono ana kesempatan sing gawe juglangan Pak Udi gak ro. Itu terus terang ae lah aku ngomong. Opo anane wis. Lah aku asline dadi rem. Cuma ana sing ngegas lah iki. Lah iki gobloke Pak Udi. Terus terang itu. Lho sampai wis kecemplung lho, tak tulungi iki lho. Esuk meksa ae. Akhirnya si nulungi ya wis angkat tangan. Iya. Memang begini sebenarnya kan kalau kita bicara kepala desa tidak paham itu harusnya tidak boleh. Ketika siapapun jadi kepala desa harus mau belajar. Aturan ada, bisa dicari dimanapun dari kabupaten maupun kecamatan juga pendamping nggak kurang-kurang. Nggak tahu tanya kan, dan mekanisme itu adalah mekanisme yang sebenarnya umum. Artinya tidak perlu orang itu sampai belajar banget. Ketika kita bicarain anggaran desa, duit desa, duit negara, maka ya yang kita rencanakan itu yang kita laksanakan. Ada mekanisme PAK dan saya yakin sebenarnya semua kepala desa pasti paham. Nah itu makanya kalau dibilang beliau tidak paham, mestinya harusnya sudah paham kan gitu ya. Jadi apapun dulu itu seperti apa ceritanya, tapi yang jelas kalau saya hanya mencermati saya sebagai aparatur negara begitu nggih. Ya memang harusnya hari ini kan tidak boleh terjadi. Artinya kalau sudah terjadi kemudian ada penambahan volume di luar RAP tidak melalui mekanisme PAK, maka itu harusnya tidak dibebankan ke uang negara. Itu ada inisiatif. Masa selalu bilang sama dengan pagar misalnya, pagar dari desa. Itu tidak ada di RAP. Kemudian dikerjakan. Nah, itu jangan dibebankan kemudian ini menjadi tanggungan desa, kecuali itu dianggarkan. Tapi melalui anggaran tahun depan itu juga tidak boleh. Karena misalnya dibangun tahun 2018, tapi kemudian di situ nggak ada rapnya, kan berarti ini inisiatif, kan ngoten ya, berarti kemauan beliau sendiri untuk membangun, oke bagus. Ya. Tetapi kemudian ini kemudian dimasukkan ke rap tahun depannya, kan nggak boleh. Kalau seperti itu kacau kita anggaran kita, jauh biaya dilebokno segala macam. Nah, itu tidak boleh. Kemudian ketika di tahun berikutnya 2019 misalnya tidak ada lagi rap untuk itu, bisa dipaksa-paksakan masuk, oke lah, merem-mereman. Ternyata tidak ada lagi, maka itu tidak boleh dimintakan kompensasinya dengan dana dari APD maupun BD. Nah ini yang mungkin beberapa hal yang nanti teman-teman perangkat BPD atau RW ini, ayo ini sarana pembelajaran nih, Pak Iman itu perangkat suwe paham. Jadi ketika ada perubahan kita aja merubah sedikit aja harus malah PAK, padahal merubahnya mungkin 4 juta, 2 juta. Itu kenapa kegiatan kita hanya mundur, nggak bisa dikerjakan karena harus nunggu PAK dulu, harus posting dulu, harus didok dulu kan begitu. Itu aturan memang. Nah itu kenapa kalau saya bilang kalau yang 5 juta tadi tidak bisa kita anggap sebagai dikompensasikan ke duit negara.
itu adalah inisiatif pribadi akhirnya Pak. Akhirnya menjadi tanggung jawab pribadi, sehingga apapun alasannya ketika uang itu dipinjam untuk kegiatan desa, untuk yang dibiayai dari dana desa, ini adalah inisiatif Pak Kepala Desa sendiri. Jadi masuk tanggungan beliau harus mengembalikan. Ini saya bicara secara aturan, dan nanti monggo lah nanti rembukan dengan teman-teman. Kalau teman-teman maunya kan ya memang harus penuh gitu kan, berarti 25 sama 5 juta nih Pak itu, kan 30 juta. Ya berarti harus itu, tidak ada alasan bahwa uang 5 juta ini dipakai untuk kegiatan desa, tidak boleh. Nah gitu caranya kan, desa malah kudu beli terus gitu kan. Kita bisa seenaknya, misalnya saya pengen tandon di Kemulan, ternyata warga minta lebih besar, ya wes lebih besar, terus duit itu di terus tak jemput untuk anggarannya ini tidak boleh. Nah ini sama, kita pun juga harus ada. Jadi itu prinsipnya Pak Ayu, dan nanti ini menjadi pegangan ya BPD. Kalau nanti Pak Udi bertemu dengan warga untuk urusan 5 juta ini, bagi saya kalau secara aturan ya tetap menjadi tanggung jawab itu dikembalikan. Tidak peduli uang itu dipakai apa, karena itu sudah di luar kewenangan untuk memasukkan ke dalam anggaran desa, karena bukan peruntukannya. Jadi itu. Kula nyuwun sedaya mawon sing semrap sing tumut nggih wonten sangkut pauke teng Yatra niki, kula suwun jenengan rencangi kersane medal ngoten lho. Ngoten nggih dari masyarakat ngoten lho. Lah sak niki ngeten wedal nika kula nggih semrap nggih mriyeng piyambak menawi Yatra niki dilebetaken teng kas desa. Mila saking menika kula riyen kan pun tanglet kas desa wonten napa mboten kan ngoten. Soalnya kalau mireng kiambak, dan niku pun dilebetaken kas desa. Milane napa niku masyarakat niku angsa diizini ngoten lho. Yatra niku dibeto, dilebetaken kas desa. Dimasukkan rekening kas desa. Ngoten nika. Sanjane. Itu alasannya nopo? Kersane aman. Nggih sak wanci-wanci mendhet kersane nggih kersane gampil ngoten. Sekarang saya terangkan masalah rekening kas desa. Nggih. Sekalian. Jadi rekening kas desa itu adalah dana-dana yang memang masuk di pembiayaan desa, dan itu sumbernya pertama dari DD, dari langsung pemerintah transfer langsung. Kedua dari ADD, dari kabupaten, itu juga langsung transfer. Kemudian yang ketiga adalah PAD atau bantuan lain, hibah apa segala macam itu bisa. Tapi kita rata-rata hanya DD, ADD, PBH, bagian pajak, itu juga langsung transfer. Yang kita bisa masukkan sendiri adalah PAD, pendapatan asli desa, seperti saya terangkan tadi. Pertama dari sewa tanaman desa, kemudian yang kedua dari sisa hasil usaha bagian usaha BUMDes, sekarang kita ada BUMDes dan BUMDesmas. Itu untuk terus besar ya, saya lihat terus besar, hanya 3 itu sekarang saat ini. Kalau ada uang masyarakat yang dimasukkan ke RKD, maka itu akan menjadi catatan. Ini sumbernya apa? Ini berupa uang apa? Apakah ini berupa uang hibah dari masyarakat untuk desa? Kan itu harus dipakai untuk kepentingan desa. Atau dari pengembang waktu itu yang kasihkan uang itu kemudian dikasihkan ke desa, ke warga tapi melalui desa, kemudian Pemdes itu memasukkan ke situ untuk kemudian menjadikan PAD, itu harus menjadi PAD, harus menjadi pendapatan desa, sehingga desa ini bisa mengeluarkan untuk dikasihkan warga Kemulan, kan ngono mesti ini. Itu kalau mekanisme melalui rekening kas desa harus jelas, betul, harus jelas duit itu untuk sopo, digawe opo, kan begitu. Sementara pendapatan asli desa kita, ketika itu kemudian alasan apa gimana? Mestinya ternyata di rekening. Kalian jauh di putar bulan. Pada tanggal itu, pada saat itu ada nggak dana yang masuk sebenarnya 30 juta itu? Kan itu tinggal cross check aja. Di bank Jatim bisa minta dicekkan kronologisnya tahun itu diberikan. Kalau bisa mau dibuktikan, nih Bapak gitu. Tapi saya kira mungkin tidak begitu, karena masukkan ke rekening kas desa ini nariknya pun ya Pak Imam pasti paham harus lewat SPP. SPP itu ada nama kegiatannya gitu. Misalnya saya ini PAD kita masukkan, kemudian ke sana narik itu ada kegiatannya Pak, ini untuk PAW, ini untuk tunjangan kepala desa, perangkat desa, ini untuk jembatan, pagar jembatan sungai, itu kita punya SPP-nya sendiri dan itu tertulis ada masuk di anggaran. Makanya tadi PAK itu kita merubah semua total, kita rubah anggaran kita, RAP kita, jenis kegiatan kita, mana-mana yang masuk seperti itu kita masukkan di APBD. Mekanismenya semua, dan saya yakin harusnya pemerintah desa harus sudah, apalagi istilah pelajaran SD itu pelajaran mau coba nulis gitu, karena nggak bisa lanjut kalau nggak bisa mau coba nulis gitu loh. Jadi nggak boleh nggak paham, nggak boleh nggak paham, makanya ketika ada bilang mau itu dimasukkan ke RKD, yang pertama dilihat adalah ini pendapatan sebagai apa.
Yang kedua adalah masuk nggak benar-benar di buku tabungannya kas desa. Yang ketiga diambilnya atau sampai sekarang duit itu belum diambil, berarti kan ada di rekening kas desa. Tapi ketika saya lihat kan nggak ada. Artinya saya bisa ngecek di tahun 2022 saya masuk di sini kan duitnya ya wis iku gitu kan. Duit sisa 2021 plus yang itu kan sudah terbaca sebenarnya. Nggak ada uang lebihan 30 juta itu nggak ada. Saya pasti menanyakan. Mas Rendra pun di Suskudes pasti ketahuan. Karena kalau masuk RKD harus masuk Suskudes. Tinggal bendaranya Sopo tahun 2019 dia menerima nggak setoran untuk RKD. Ya, jadi ini kalau mau proses kebenarannya. Tapi kata sing ngamuke bangun iku nggih mboten mungkin nyeleki istilahnya ngoten aku. Mama mekanisme tidak seperti itu. Jadi saya kira monggo Pak Dewa disampaikan. Tapi gini, jangan sampai siapapun itu dengan enaknya mengatasnamakan Pemdes gitu loh, Bu. Karena ini akan panjang. Ini kalau di Ngapunten, kalau dijadikan masalah bisa panjang karena sudah menyangkut rekening kas desa, menyangkut mekanisme Suskudes. Kok keliru kabeh? Kita bisa jadi keliru, yang pemerintah desanya bisa jadi keliru. Apalagi kemudian duit ini terus kemana? Nggak bisa dikeluarkan lewat SPP, nggak ada di perencanaan, di PAK nggak ada. Jadi begini, hati-hati, betul hati-hati. Karena kalau kita sudah nyandak urusan Pemdes, itu akan merembet kemana-mana. Nah ini kok ada yang mempermasalahkan, ada yang tahu dan sebagainya, habis lagi sudah itu ada. Ya, bola nanti semoga di harapan saya gitu, Pak Uji bisa disampaikan seperti ini, ojo nama masalah lah sudah gitu. Akan jadi panjang. Kalau ini kita buka bisa jadi kemana-mana. Balik meneh wes urusan biyen wes. Dan ini di 2021 juga sudah banyak yang kita keep gitu loh, kita coba inilah supaya ya sudah selesai gitu. Jadi supaya Pak Udi sendiri juga lebih aman, ya sudahlah kita selesaikan masalah-masalah yang dulu. Ayo kita minta inisiatif apa ya, kontak baiknya beliau itu, ayo tolong diselesaikan supaya ini tidak panjang. Punten dari desa pun kan juga sama. Saya setuju tolong saya setuju. Ini sampai tolong kalau aku sebenarnya siapin soalnya dhewe ngeman wonge. Kalau sudah di media. Soalnya yatra niki pun mlebet icilan pun yatra kuburan ngoten niki. Ya bener sampean. Aku dhewe yo ngeman wonge yo. Wonge wis entek-entekan ya wis ngukum ya. Duwe wis mlebu desa kembali ya. Terus sampai barang iki dadi ruwet. Tak elingno nyene. Wis tak elingno. Soalnya iki kotake masyarakat. Kayak kotake utang pribadi ngono utang sampean. Aku ora ngelingno. Wis urusane besok wis. Itu sementara yang kita tadi kan kita mau bikin laporan tertulis, sebenarnya kita tangguhkan dulu nih Pak Lek. Ini minta tolong Pak Ed. Ini keluargaan mawon ngoten iki. Tunggu dulu. Nggih, ya sampaikan ke warga, nunggu dulu nanti akan Pak Udi akan dimediasi. Nanti mau dikemulan apa enggak, tapi nunggu dari Pak Udi dulu. Beliau maunya monggo. Tapi jangan di rumahnya ya, kalau dia jangan di rumahnya. Bisa Beliau yang harus kami minta tolong Pak Harto karena Pak Sani sudah laporan sampean. Tolong sampean sampaikan Pak Udi wis tak tegur. Iya. Jadi gini Pak, jadi gini intinya pertemuan ini kan sudah disaksikan sendiri oleh tokoh masyarakat, ya ada BPD, ada RW dari Kemulan, biar nanti mereka menyampaikan ke tokoh masyarakat sana. Tinggal nanti gini, saya minta ke Pak Ayek sesegera mungkin memediasi Pak Udi, sanggup bertemu dengan warga kapan. Mungkin itu nanti yang akan ditunggu warga Pak. Ya, wis. Mohon di situ saja Pak Ayek, nanti yang jenengan sampaikan ke Pak Udi. Kita lihat hasilnya. Iya. Kalau saya di rumah ada Tenggeria betul. Monggo terserah lah ini. Pokoknya jangan di rumahnya Pak Udi. Iya, besok berangkat jangan lah karena ya. Liru mana itu. Nanti yang dihadirkan, Masa-masa yang dihadirkan tetap Pak Ayek, Pak Slamet, Iya. memang Yang mau. bersangkutan. Terus Pak Binsa, Pak Binsa, Ya. ya wis sementara itu ya, Iya, Bu. Pak Narko, Siap. mungkin ini juga sebagai awal, mungkin solusi saya juga ya tidak bisa apa-apa, maksudnya hanya bisa seperti ini ya Pak, karena memang ya itu yang dulu, tapi saya hanya coba membantu istilahnya mana memang yang benar-benar sesuatu kan atau enggak, itu saya hanya dari ranah itu saya bisa membantunya, karena memang kalau ini sudah terkait dengan pemerintahan desa, anggaran dan sebagainya, saya wajib apa ya, bukan membetulkan sih, tapi menyampaikan gitu mana yang sebenarnya seperti apa harusnya, itu aja.
dan jenengan juga tahu, jadi nggak ketika menyampaikan begitu, masuk rekening desa kan juga harus paham mekanismenya, biar nggak yang dikambing-hitam kan akhirnya Pemdes toh kalau seperti itu gitu. Padahal kan maksudnya berarti kan kita punya uang, jadi sebenarnya Pemdes yang harus mengembalikan kan begitu, karena gini, kalau uang itu sudah masuk ke rekening kemudian di tahun berjalan itu harusnya kan sudah keluar. Kalau boleh sampai bertahun-tahun kan nggak mungkin. Dan kalau ketika seperti ini, mungkin Pak Udi sudah tidak di pemerintah desa, berarti kan akhirnya jadi tanggung jawab kami gitu kan, di Pemdes itu balik gitu, karena ngomongnya sudah di RKD dan tidak ada pengeluaran di RKD pada saat itu sampai sekarang. Berarti malah jadi tanggungan kan malah kami. Jadi kami harus mengembalikan karena uang itu milik rekening kas desa, bukan pribadi. Nah, malah aku Pak yang terus balik. Ya, seperti itulah, seperti itu. Jadi saya juga tidak terima ketika ada yang kemudian dengan enaknya kemudian terus mencari pembenaran atau mengkambing hitamkan, terutama Pemdes ya. Saya juga harus membentengi begitu, karena ini akhirnya kan bisa jadi malah kami kalau misalnya kan yang dituntut kan jadi kami yang mengembalikan seperti itu. Dan benar gitu. Ya. Oke. Mungkin itu ya. Ya, Pak, sampun. ditunggu Pak Ayek besok segera siap. disampaikan supaya segera. Sampai nyampaikan nang Pak Jani, Pak Wiono. Terus Pak Udi siap cari kapan untuk pertemuan. Oke. Nah, aku nunggu sampean konfirmasi kok terus tak dan kok tak ajak ngono Pak. Terus Oke. terus intine segera mungkin Pak pihak dari Wes Pak kok Budi kata sama Pak Slamet. Nah, itu satu PHB lah. Ini saya masih maksudnya kewenangan saya masih penuh gitu. sesudah PAW atau Ya, itu Belum. penuh. Kalau bisa sebelum. Kan besok Pak Ayek bisa menyampaikan. Iya. Oke. Jadi nyampaikan sampai sanggupan kapan Pak Udi. Kan hanya yang penting itu. Sebenarnya kan menghubungi Pak waktu dulu terus. Ya sebenarnya ketemu itu loh. Nah. Ketemu Kalau nanti dulu kalau lah. semakin lama diolor, nanti teman-teman malah semakin nggak sabar kan. Iya. Bisa warga juga boleh, saya punya hak juga untuk menyampaikan itu melalui bersurat. Kalau sudah bersurat tertulis, Aku. Proyek itu tidak bagus. Jadi sedang tak tegur itu pas ini sono. Ya, sini Kalau saya ditegur tok, gue karena ya tiwas semuanya. sebetulnya enggak ngono Pak. Sebenarnya penting Pak. Sebenarnya enggak menuntut kapan, sepenting sanggupnya kapan. Sepenting ketemu dhisik ngono lho Pak. Jadi Semuanya, nggak langsung terus- nyaur saiki Pak. Ngono Pak. Jadi Pak Udi misalnya katalah kayak tengah masyarakat waktu, dulu lah. terus katalah sesuai lah gak apa-apa. Tapi ya mbuh katalah misalnya mbuh 5 wulan, mbuh setahun. Tapi waktu pas hari hanya kudu ono ngono lho, Pak, maksudnya sing diomongno wong-wong iku mang wingi iku ngono. Dadi yo gak ketemu langsung dhewe kudu nyaur. Nah, Saya mana Iya. Sing dikarepake niku ngeten sithik. Nggih ya terus niki kula damel. Lho, kula tak semoyo sak menten wulan. Ngoten niku pun lega, ngoten masyarakat pun lega ngoten mawon. tapi maksudku mah ngono. Ngoten nggih. Sing dimaksud masyarakat ngoten. Masalah gawe jelas lakoni gawe pokok. Soalnya tak lakoni, kok malah musuhi aku. Nah iya. Ngono lho, kekurangan. Niku jenengan Jelas aku. berarti lek ngoten jenengan harus hadir mangke. Yo. ya makanya kan Ya. sahabat. Masalah yang dhisik waktu ketemuan ambek aku ya Pak Ayi kok nyene sing apa maksudnya sing Wong asline duwe itu kan asale peralihan. Awalnya Iya, biar tetep ngono ya. kalau kita alih nama Pak Selamat aku sekedar krungu. Tunggu siap. Siap sampai pun. Aku gak jadi kata tete pada Pak Ayek. Pak Ayek tak kira bisa Pak Ayek. Napa ning? Ya iku. Ya iku. Ya iku. Sing akeh iku. Sekedar tahu aja. Masih aku yo kepingin lah. Tanglet niku datose ingkang totale niku yang harus dikembalikan Pak Udi itu 30 Jadi 30 lah. 30 ya. 30 itu kok karek Verifikasi. wong e ngaku ning piro sing jelas ya. Iya. Sing jelas pengakuan nang aku. 30 iku sing nang Pak Slamet sing 5. Lah iku aku memang krungu. Ya ora roh aku Ya krungu. kronologisnya seperti apa kan? Nah, akhirnya memang Pak Slamet tak takoni wingi ya ngaku. Memang ngaku gawe 5 iku digawe. Tapi digawe Kan dibuat Nah, undang. iya. Nah. Iku pengakuannya Pak Slamet.
Jadi Cuma ya orang balik nang Pemda enggak. Ah. Enggak akhirnya pribadi. ya tetap ya. Itu loh. Tetap apapun nggak ada alasan. Apapun masalahnya akhirnya yang penting duitku balik 30. Ya, Oke. betul. Udah. Bisa. Sampai TKB. Nggih, nggih Bapak, nggih. Matur nuwun Bu, berita saking Pak Yek.